Ini dia tips yang membongkar kemacetan skripsi kamu, gitu ya. Khususnya sekarang saya bahas di mana kemacetan skripsi kamu itu sebabnya. Nah, sekarang saya lihat mungkin di bab 5, ya, di bab 5 skripsi kamu. Nah, Prof, kalau memang begitu gimana? Sebelum itu, nih, saya keren nggak pakai mic Omic Boy ya. Saya pakai untuk konten nih kan. Yang tertarik silahkan check out di produk ya. Nah, ini. Jadi kalau kamu udah stuck, gak maju-maju, tapi di bab 5 yang biasanya kesimpulan, itu paling gampang. Kenapa? Iya, karena kan kamu udah mengerjakan analisisnya. Tinggal biasanya di kesimpulan, ya, atau di bab penutup itu, kesimpulan dan saran atau rekomendasi, gitu kan? Dan itu gak usah banyak-banyak halamannya. 1-2 halaman cukup. Kenapa? Kamu gak perlu mengulang. Langsung saja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, begitu aja. Ya sederhana aja. Dari mana? Dari hasil yang kamu tadi olah di bab 4. Kemudian interpretasi kamu apa? Kemudian kalau kamu pakai kuantitatif dan ada uji hipotesis, hipotesisnya gimana? Disupport? Terbukti apa enggak? Nah, gitu kan? Nggak perlu ngulang lagi, nggak perlu dijelasin lagi kalau kamu terbukti terus ngapa, terus kalau tidak terbukti terus apa? Nggak usah. Ya, karena tidak perlu mengulang apa yang sudah dibahas di bab 4. Ya kan? Itu kesimpulan. Mungkin 2 paragraf ya. Terus yang terakhir rekomendasi atau saran ya terkait dengan kesimpulan kamu. Ini kamu mau bawa kemana? Biasanya ya, walaupun ini latihan nih, skripsi S1 gitu ya, coba aja kaitkan lagi dengan teori, ya kan? Teori yang digunakan. Kira-kira hasil ini ya, menambahlah kontribusi atau pengecekan atau bukti implementasi uji empirik ya gitu. Uji empirik berdasarkan teori ini dengan konteks Indonesia kah, konteks mungkin perusahaan tertentu, industri tertentu gitu ya, pemerintahan tertentu. Nah, ini jadi penting. Nah, sehingga ke depan apa gitu ya. Biasanya di sini limitasi kan, tapi saran saya nggak usah terlalu kita tuh nggak pede dengan hasil yang kita buat terus kemudian limitasinya banyak, nggak perlu. Ya, walaupun mungkin itu limitasinya banyak sekalipun, namanya kamu latihan, bikin aja 1, ya kan, udah, yang itu nanti kamu sarankan ya. Biasanya misalnya nih ya, respondennya itu terbatas ya, dari sisi jumlah atau dari sisi sebaran demografis ya, atau dari sisi industrinya. Nah, kamu mau menyarankan ke depan harus diperluas, ya kan, bisa kan? Atau kalau kualitatif ya, sampaikan biasanya saran-saran terkait dengan pengambilan kebijakan dan pemecahan masalah. Biasanya itu aja sih ya. Nah, kalau untuk S1 kalian sudah bisa itu, bagus banget pasti. Penguji kamu pasti mengapresiasi ya, karena mengukur kamu sesuai dengan takarannya. Mahasiswa S1 bukan diukur dengan mahasiswa S2, apalagi S3. Salah besar itu ya kak. Pasti masih ada kekurangan, tapi kemudian diapresiasi. Nah, semoga bermanfaat ya. Share ke teman-teman yang pasti juga membutuhkan info ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Makasih banyak.